dari perusahaan saya tempat saya bekerja di cleaning service. Jadi saya memegang satu perusahaan cleaning service dan itu tanggung jawab saya sekitar 7 gedung dan itu ada pekerjanya sekitar 26 pekerja. Jadi 26 pekerja ini tanggung jawabnya di saya. Jadi bos ataupun ownernya sudah makasih wewenang penuh kepada saya untuk menjaga 7 gedung ini dan pekerja-pekerja, schedule-nya, waktu masuknya, waktu keluarnya, dan urutan-urutan kerjanya ke-27 ini. Jadi kerjaan saya lebih berat ya untuk mengatur schedule. Nanti ada yang sakit, siapa yang gantiin segala macam. Kalau ada yang berhalangan, siapa yang gantiin. Kadang-kadang saya sendiri yang turun gitu. Ya saya sendiri yang turun. Kadang-kadang ada bos juga turun. Karena apa? Karena di saat bersamaan nanti ada 3 orang ataupun 2 orang yang sakit atau apa. Pas kita nelpon orang yang untuk penggantinya juga nggak bisa datang. Nah, jadi terpaksa juga kita harus bersihin toilet, bersihin segala macam itu. Mau nggak mau. Memang udah tanggung jawab pekerjaan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan saya menjadi manajer di level saya di cleaning service, nah, mungkin insya Allah saya akan merekrut. Dan itu tawarannya lebih kepada gaji ya. Gaji itu memang menggiurkan. Gaji cleaning service bukan level supervisor, bukan level manager, tapi level biasa-biasa saja itu bisa sekitar $29 per jam. Itu berapa sebulan tuh? 20 itu gajinya itu per minggu dibayarnya, per minggu. Jadi $29 itu per jamnya. Satu minggu berarti? Berarti dikali, berarti sehari itu kita kerja 8 jam. 8 jam. Ya, sehari itu kira-kira 8 jam. Berarti kira-kira dapat duit kita sekitar 1.100 ataupun 1.200. $1.200. Di rupiah kan berapa? Ya, sekitar 12 juta. 12 juta seminggu? Jangan gede nol. Ya, begitu. Nah, apalagi kalau memang kena kita shift malam. Nah, kalau shift malam itu gajinya itu lebih tinggi lagi. Nah, dan pekerjaan cleaning service jangan kita pikirkan itu kayak pekerjaan cleaning service di sini. Di sana memang sudah kita schedulekan dari jam sini, jam berapa ke jam berapa kerjaannya apa, jam ini ke jam ini kerjaan apa. Nah, gitu. Memang itu kerjanya on the track. Jadi kita tidak keluar jalur. Jadi kita mesti follow the rule. Nah, kalau kita nggak follow the rule, maksudnya ada aturan-aturan. Ya. Kalau bullying itu sangat tidak diperkenankan. Jadi Bang, misalnya ini seperti yang bilang tadi kerja di bagian cleaning service. Misalnya jatah dia kerja 8 jam sehari. Ya, benar. Tiba-tiba dia lembur sampai 9 sampai 12 jam. Boleh. Itu dihitung double gajinya. Double. Ya, dari 29, nah, berarti 29 ditambah setengahnya lagi. Nah, kalau weekendnya itu, kalau minggu, itu bisa ditambah 29 tambah 29 lagi, tambah 1. Berarti besar nggak Bang? Sekelas cleaning service sampai 12 juta. Kok Abang mungkin sampai berapa supervisor? Ya nggak itu. Maksudnya kalau disebutkan gaji berapa per minggu udah kurang gini ya. Iya, maksudnya bisa saya katakan cukup lah untuk keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah gitu. Nah, jadi saya di Australia itu lebih kurang sudah 13 tahun. 13 tahun. Dari 2009. Saya ke Australia juga tidak langsung jadi supervisor. Nah, saya bekerja dari nol juga. Dari nol juga. Dan kebetulan saya adalah memang orang Indonesia yang dipercayakan untuk menjadi supervisor di perusahaan, ya misalkan orang bule lah. Jadi memang kunci kantornya dia sudah saya pegang gitu. Jadi saya sudah kayak trust 100%. Sudah percaya. Ya, ke saya untuk run her business gitu. Jadi memang alhamdulillah. Jadi kepercayaan itulah jangan kita sampai khianati. Nah, kalau misalkan kita khianati, susah untuk bangun lagi.